Hujan di luar sana seolah mengerti apa yang bergemuruh di dadaku. Turun tanpa henti, memukul-mukul kaca jendela kamar dengan ritme yang menyedihkan. Sudah 2 jam aku duduk di tepi ranjang ini, membiarkan dinginnya udara malam merambat masuk melalui sela-sela ventilasi, menusuk kulit, namun tak sedingin perasaanku. Di tanganku, bingkai foto perak itu terasa berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena kenangan yang terperangkap di dalamnya. Wajah Aditya tersenyum lebar di sana. Senyum yang dulu selalu menjadi alasan bagiku untuk bangun pagi dan menyambut hari. Matanya menyipit jenaka, seolah berkata bahwa dunia ini baik-baik saja selama kami bersama. Namun, itu dulu, 2 tahun yang lalu. Sebelum panggilan telepon di tengah malam itu menghancurkan segalanya. Merenggut napas dari paru-paruku dan memaksaku hidup sebagai separuh jiwa yang tertinggal. 2 tahun, Mas, bisikku lirih. Suaraku parau tertelan sepi kamar yang terlalu luas untuk dihuni 1 orang. 2 tahun kamu pergi, dan aku masih di sini, merapikan bantal di sisimu yang tak lagi hangat. Aku meletakkan bingkai foto itu kembali ke atas nakas, tepat di samping lampu tidur yang cahayanya temaram. Pandanganku beralih ke lemari pakaian. Di sana, kemeja-kemeja kerjamu masih tergantung rapi. Baumu campuran aroma tembakau samar dan parfum, wadi, yang khas mulai memudar, digantikan oleh bau apak lemari tua. Orang-orang bilang aku harus menyingkirkannya, menyumbangkannya, agar arwahmu tenang. Tapi bagaimana aku bisa membuang satu-satunya bukti fisik bahwa kau pernah nyata dalam hidupku, bahwa kita pernah berbagi atap, berbagi mimpi, dan berbagi napas di ruangan ini? Langkah kakiku gontai saat aku keluar dari kamar, menyeret tubuh menuju dapur. Lantai keramik terasa sedingin es di telapak kakiku yang telanjang. Rumah ini hening, keheningan yang mencekik. Dulu, jam segini biasanya ada suara tawa kami, denting sendok beradu piring, atau sekadar suara berita dari televisi yang kau tonton sepulang kerja. Kini, yang terdengar hanyalah dengungan lemari es dan detak jarum jam dinding yang seolah mengejek betapa lambatnya waktu berjalan bagi orang yang berduka. Di ruang tengah, aku melihat ibu mertuaku, Bu Sumi, duduk di kursi goyang kesayangannya. Televisi menyala menampilkan sinetron drama, tapi tatapan beliau kosong, menembus layar kaca itu menuju entah kemana. Tubuhnya semakin kurus sejak kepergian Aditya. Rambutnya yang memutih tak lagi disanggul rapi seperti dulu. Kami adalah 2 wanita yang disatukan oleh kehilangan yang sama, tinggal di bawah atap yang sama, saling berpegangan pada si usi sesea, kenangan tentang pria yang sama. Ibu? Panggilku pelan, takut mengejutkannya. Bu Sumi tersentak sedikit, lalu menoleh. Wajahnya yang keriput mencoba menyunggingkan senyum, meski matanya tetap terlihat redup. Rina, kamu belum tidur, Nduk? Aku menggeleng, berjalan mendekat, dan duduk di sofa di sebelahnya. Belum bisa, Bu, hujannya awet. Ibu mau teh hangat? Biar Rina buatkan. Boleh, Nduk, teh melati ya, jangan terlalu manis. Jawabnya pelan. Lalu kembali menatap televisi. Rasanya dingin sekali malam ini. Seperti malam itu, malam saat Adit, kalimatnya menggantung. Aku merasakan nyeri yang tajam di ulu hati. Malam itu, malam di mana mobil Aditya dikabarkan tergelincir ke jurang dan terbakar hebat di jalanan luar kota yang licin. Sambil menyeduh teh di dapur, air mata yang coba kutahan kembali mendesak keluar. Uap panas dari cangkir menerpa wajahku, menyamarkan basah di pipi. Ingatanku melayang paksa ke hari pemakaman. Semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Jenazah Aditya tiba dalam peti tertutup rapat. Petugas kepolisian dan pihak rumah sakit menyarankan untuk tidak membukanya, karena kondisi tubuh yang hancur dan luka bakar yang parah. Aku ingat bagaimana aku berteriak histeris hari itu, memohon untuk melihat wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Aku ingin mencium keningnya, memastikan bahwa itu benar-benar dia. Jangan, Rin, jangan. Bu Sumi memelukku erat saat itu. Tangisnya tak kalah kencang. Ibu nggak mau kamu trauma seumur hidup melihat kondisi jasad suamimu. Biarkan kita ingat Adit saat dia masih ganteng, masih utuh. Tolong Rina, demi ibu, turuti kata petugas. Permohonan Bu Sumi saat itu terdengar begitu memilukan. Sebagai menantu yang berbakti, dan dalam kondisi jiwaku yang terguncang hebat, aku menurut. Aku membiarkan peti itu diturunkan ke liang lahat, tanpa pernah melihat wajah orang yang paling kucintai di dunia ini, untuk terakhir kalinya. Terkadang, di malam-malam sepi seperti ini, keraguan itu muncul seperti hantu. Benarkah itu kamu, Mas? Mengapa segalanya terasa begitu terburu-buru? Mengapa tidak ada satupun barang pribadimu yang tersisa di lokasi kejadian selain dompet yang hangus sebagian,
Cincin kawinmu pun tidak ditemukan. Tapi akal sehatku selalu menepisnya. Itu hanya bentuk penyangkalan, kata psikolog yang sempat kutemui setahun lalu. Denial adalah bagian dari duka, dan aku tidak boleh gila karena duka ini. Aku menghela napas panjang, menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu membawa nampan berisi 2 cangkir teh ke ruang tengah. Ini tehnya, Bu, ujarku, meletakkan cangkir di meja kecil di samping kursi goyangnya. Bu Sumi mengambil cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menyeruputnya perlahan. Enak, Rin, pas rasanya. Aku tersenyum tipis, duduk kembali di sofa sambil memeluk bantal. Ibu jangan begadang ya, dokter bilang tekanan darah ibu belum stabil. Besok pagi jadwal kontrol kan? Bu Sumi mengangguk, meletakkan kembali cangkirnya. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa kasihan, tapi ada juga kilatan lain rusa bersalah, atau hanya perasaanku saja? Rina. Suaranya bergetar. Kamu itu menantu yang paling baik. Ibu nggak tahu nasib ibu kalau nggak ada kamu. Setelah Adit pergi, cuma kamu yang ibu punya. Aku meraih tangan keriputnya, menggenggamnya erat. Kulitnya terasa kering dan dingin. Ibu jangan bicara begitu. Adit menitipkan ibu ke Rina. Selama Rina masih hidup, Rina akan jaga ibu. Kita cuma punya satu sama lain sekarang. Bu Sumi menunduk, menghindari tatapanku. Iya, Nduk. Kamu memang istri yang setia, Adit. Adit pasti bangga punya istri sesabar kamu. Ada jeda yang panjang setelah itu. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan di antara kami. Namun, tiba-tiba Bu Sumi bergumam. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, andai saja takdirnya tidak seperti ini. Maksud ibu? Tanyaku. Ia tersentak lagi, seolah baru sadar telah menyuarakan pikirannya. Maksud ibu? Andai saja kecelakaan itu tidak terjadi, kita pasti masih kumpul bertiga, makan malam bareng, ketawa bareng. Aku mengangguk pelan. Rasa perih itu kembali mengiris. Iya, Bu, Rina juga sering berandai-andai begitu, tapi mau bagaimana lagi? Tuhan lebih sayang sama Mas Adit. Bu Sumi terdiam cukup lama. Tangannya meremas kain daster batiknya. Gerak-geriknya terlihat gelisah malam ini, lebih dari biasanya. Matanya sesekali melirik ke arah ponsel pintarnya yang tergeletak di meja, tepat di sebelah cangkir teh. Ponsel itu adalah hadiah dariku bulan lalu, agar beliau tidak bosan dan bisa menonton video memasak di YouTube. Kamu nggak ada niat menikah lagi, Rin? Tanya Bu Sumi, tiba-tiba. Sebuah pertanyaan yang membuatku tersedak ludah sendiri. Aku menatapnya dengan kening berkerut. Menikah lagi? Ya Allah, Bu, pikiran itu nggak pernah sedetik pun mampir di kepala Rina. Mas Adit baru 2 tahun pergi. Hati Rina masih milik dia sepenuhnya. Iya, Ibu tahu. Bu Sumi tampak serba salah, tapi kamu masih muda, cantik. Masa mau menghabiskan sisa hidup mengurus orang tua bau tanah ini? Adit di sana pasti juga ingin kamu bahagia. Bahagia Rina itu menjaga ibu. Bahagia Rina itu mendoakan Mas Adit. Jawabku tegas. Sedikit tersinggung mengapa ibu menanyakan hal itu. Apakah aku menjadi beban baginya? Kenapa ibu tanya begitu? Ibu bosan sama Rina? Bukan begitu, Nduk. Bu Sumi buru-buru menyangkal. Wajahnya pias. Ibu cuma merasa bersalah. Kamu berhak punya masa depan. Kamu berhak punya anak, punya keluarga utuh. Jangan sampai kamu menyesal karena terikat janji pada orang yang sudah mati. Kata-kata orang yang sudah mati itu terdengar begitu kasar di telingaku malam ini. Sudahlah, Bu. Rina nggak mau bahas ini. Kepala Rina pusing. Potongku halus namun tegas. Mencoba mengakhiri topik yang tidak nyaman ini. Aku bangkit berdiri, merapikan letak bantal sofa. Ibu habiskan tehnya, terus tidur ya. Rina mau cek kunci pintu depan dulu. Aku melangkah menjauh menuju pintu utama. Di luar, angin kencang membuat pohon mangga di halaman bergoyang hebat, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari di balik tirai jendela. Aku memastikan grendel pintu terkunci rapat, seolah-olah kunci itu bisa menahan nasib buruk agar tidak masuk lagi ke dalam rumah ini. Saat aku berbalik, aku melihat Bu Sumi masih di posisi yang sama, menatap punggungku. Tatapannya begitu sendu, begitu syarat beban. Mungkin dia benar, mungkin dia hanya ingin aku bahagia. Tapi bagaimana aku bisa bahagia dengan pria lain, jika setiap sudut hatiku masih terisi oleh Aditya? Cintaku padanya bukan cinta yang selesai hanya karena kematian memisahkan raga. Aku kembali duduk di sofa, kali ini mengambil majalah lawas yang tergeletak di bawah meja. Mencoba membaca, meski tak satu kata pun masuk ke otakku. Rin? Panggil Bu Sumi lagi? Ya, Bu, Ibu ke kamar mandi sebentar ya. Perut Ibu agak mulas. Mungkin masuk angin? Perlu Rina bantu? Tawarku sigap, meletakkan majalah.
Nggak usah, Nduk. Ibu masih kuat jalan sendiri. Kamu duduk saja di situ. Temani ibu nonton TV sebentar lagi kalau kamu belum ngantuk. Bu Sumi berdiri perlahan, memegang pinggiran meja untuk menyeimbangkan tubuhnya, lalu berjalan tertatih menuju kamar mandi yang terletak tak jauh dari ruang tamu. Suara pintu kamar mandi ditutup dan dikunci terdengar menggema. Kini, aku sendirian lagi di ruang tamu. Suara hujan mulai mereda, menyisakan gerimis halus. Keheningan kembali merajai, hanya dipecahkan oleh suara samar dari televisi yang menayangkan iklan obat sakit kepala. Mataku tanpa sadar tertuju pada meja di depanku. Cangkir teh Bu Sumi yang tinggal setengah masih mengepulkan sedikit uap, dan di sebelahnya tergeletak ponsel pintar milik ibu mertuaku. Layarnya gelap, memantulkan cahaya lampu gantung di langit-langit. Aku menghela napas panjang, menyandarkan kepala ke sandaran sofa, memejamkan mata sejenak. Lelah. Sungguh lelah rasanya berpura-pura kuat setiap hari. Berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Bahwa hidupku memiliki tujuan yang jelas, selain sekadar menunggu waktu untuk menyusul Aditya. Dalam kegelapan di balik kelopak mataku, bayangan wajah Aditya kembali muncul. Kali ini bukan wajah tersenyum di foto, tapi wajah yang kubayangkan di dalam peti mati itu. Wajah yang tak pernah kulihat. Sebuah pertanyaan liar kembali menyusup. Kenapa peti itu begitu ringan waktu diangkat? Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, membuka mata untuk mengusir pikiran buruk itu. Istighfar, Rina, batinku. Jangan biarkan setan merusak keikhlasanmu. Suasana hening itu tiba-tiba pecah oleh getaran singkat di atas meja. Ponsel Bu Sumi menyala. Layarnya yang terang kontras dengan keremangan ruang tamu menarik perhatianku seketika. Sebuah notifikasi pesan masuk. Jantungku berdegup, bukan karena penasaran, melainkan refleks biasa. Namun, entah kenapa, ada dorongan aneh yang membuat mataku terpaku pada layar benda pipih itu. Mungkin aku hanya ingin memastikan siapa yang mengirim pesan malam-malam begini pada wanita tua yang jarang bergaul, mungkin penipu, atau kerabat jauh. Aku memanjangkan leher sedikit, tanpa berniat menyentuhnya. Namun, tulisan yang tertera di layar, lock screen, itu membuat darahku mendesir hebat, seolah seluruh oksigen di ruangan ini tersedot habis dalam sekejap. Nama pengirim itu. Duniaku seakan berhenti berputar. Nama itu terpampang jelas, dieja dengan huruf-huruf yang selama 2 tahun ini hanya kusebut dalam doa dan tangisan. Nama yang seharusnya terukir di nisan, bukan di layar notifikasi WhatsApp. Mataku membelalak. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasa dingin yang tadi hanya di lantai, kini merambat naik, membekukan tulang punggungku. Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi, karena aku terlalu lelah dan terlalu merindukannya. Ini pasti mimpi buruk. Tapi layar itu masih menyala, dan nama itu masih ada di sana. Asterisk, asterisk, Kadaria. Asterisk, asterisk. Suara detak jam dinding tua di ruang tengah terdengar begitu nyaring. Seolah berlomba dengan ritme hujan yang mulai turun, membasahi kaca jendela. Sore itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Aroma minyak kayu putih menguar kuat dari tubuh Bu Sumi yang duduk terkulai di sofa beludru berwarna coklat kusam. Aku duduk di seberangnya, melipat cucian kering dengan gerakan mekanis yang sudah kulakukan ratusan kali selama 2 tahun terakhir ini. Lipat, tumpuk, rapikan. Lipat, tumpuk, rapikan. Rutinitas adalah satu satania, hal yang menjagaku tetap waras. Rin, suara Bu Sumi memecah keheningan. Terdengar parau dan lemah. Aku menghentikan gerakanku, meletakkan kemeja yang baru saja selesai kulipat di pangkuan. Iya, Bu. Ibu butuh sesuatu? Tehnya masih hangat. Mau Rina ambilkan lagi? Bu Sumi menggeleng pelan. Matanya menatap kosong ke arah televisi yang menayangkan berita sore dengan volume rendah. Tangannya yang keriput dan berbintik-bintik penuaan meremas ujung daster batiknya. Ada kegelisahan yang tidak biasa di wajahnya hari ini. Biasanya, ia akan banyak bercerita tentang masa kecil Aditya, atau sekadar mengeluh tentang nyeri di sendi lututnya. Namun hari ini, ia lebih banyak diam, sesekali melirik ke arah meja kopi di hadapannya. Tidak usah, cuma perut ibu rasanya tidak enak sejak tadi siang, mulas. Keluhnya sambil memegangi perut bagian bawah. Mungkin masuk angin, Bu. Semalam kan hujannya deras sekali, dan jendela kamar ibu sedikit terbuka, ujarku prihatin. Aku bangkit dari dudukku, berniat memijat bahunya. Namun Bu Sumi tiba-tiba berdiri dengan gerakan yang cukup gesit untuk ukurannya yang biasanya lamban. Ibu ke kamar mandi dulu sebentar, katanya buru-buru, bahkan sedikit terhuyung saat melangkah. Perlu Rina bantu, Bu? Tanyaku sigap, sudah siap memegang lengannya. Tidak,
Tidak usah, tolaknya sedikit terlalu keras, membuatku tertegun sejenak. Menyadari nadanya yang meninggi, ia buru-buru melembutkan suara, meski senyum di bibirnya tampak dipaksakan. Ibu bisa sendiri, Rin. Kamu lanjutkan saja melipat baju itu. Nanti menumpuk. Aku mengangguk pelan. Menatap punggung ringkih itu menghilang di balik pintu lorong menuju kamar mandi. Hati-hati, Bu. Lantainya mungkin licin, seruku. Meski tak ada jawaban, aku kembali duduk. Menghela napas panjang. Kehidupan janda tanpa anak, merawat mertua yang juga menjanda, adalah takdir yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, rasa hormatku pada almarhum Mas Aditya membuatku bertahan. Bu Sumi adalah satu-satunya koneksi yang tersisa dengan suamiku. Merawatnya adalah caraku mencintai Mas Aditya yang telah tiada. Sunyi kembali menyelimuti ruang tamu. Hanya suara penyiar berita samar-samar yang mengisi udara. Mataku kembali fokus pada tumpukan baju, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan rumah tangga. Dirt, dirt. Getaran pendek namun tegas itu berasal dari meja kopi. Aku ponsel pintar milik Bu Sumi, sebuah benda pipih berwarna hitam yang CSINJNaya, sudah mulai mengelupas di bagian pinggir tergeletak di sana, di samping toples kue kering yang jarang disentuh. Biasanya, Bu Sumi tidak pernah lepas dari ponselnya. Benda itu selalu ada di saku dasternya atau digenggam erat, seolah-olah itu adalah jimat. Mungkin karena rasa mulas yang mendadak tadi, ia sampai lupa membawanya. Layar ponsel itu menyala, memancarkan cahaya putih kebiruan yang kontras dengan remangnya ruang tamu sore itu. Awalnya, aku tidak berniat melihat. Privasi adalah hal yang selalu kujunjung tinggi, bahkan terhadap mertuaku sendiri. Namun, posisi ponsel itu menghadap tepat ke arahku. Cahayanya menarik atensiku seperti laron menuju lampu. Dan di sana, di tengah layar yang menyala itu, sebuah notifikasi hijau dari aplikasi WhatsApp muncul. Mataku menyipit, mencoba membaca tulisan yang tertera dari jarak 2 meter. Jantungku tiba-tiba berhenti berdetak. Duniaku seolah menyusut, memudar di bagian pinggir, menyisakan fokus tajam hanya pada satu kata yang tertera sebagai nama pengirim pesan itu. Aditya. Aku terdiam kaku. Napasku tertahan di tenggorokan, menciptakan rasa sesak yang menyakitkan. Apakah aku salah lihat? Apakah mataku sedang mempermainkanku karena terlalu lelah dan rindu? Aku mengedipkan mata berkali-kali, berharap tulisan itu berubah menjadi Adit tukang sayur atau Aditya keponakan. Tapi tidak. Tulisan itu tetap sama, tegak dan nyata. Asterisk, 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 asterisk. Pesan baru. Darahku terasa dingin, mengalir deras dari wajah menuju kaki, membuatku merasa pusing seketika. Mas Aditya sudah meninggal. 2 tahun lalu, aku melihat peti matinya. Aku melihat gundukan tanah merahnya yang basah oleh air mataku. Aku masih menyimpan surat kematiannya di laci lemari. Ini gila, bisikku pada udara kosong. Suaraku gemetar. Logika di kepalaku berusaha keras mencari penjelasan rasional. Mungkin Bu Sumi menyimpan nomor orang lain dengan nama yang sama? Mungkin ini nomor lama Mas Aditya yang sudah didaur ulang oleh operator seluler dan digunakan orang lain, lalu Bu Sumi lupa menghapusnya? Ya, itu pasti penjelasannya. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, dorongan aneh menggerakkan kakiku. Tanpa sadar, aku sudah berdiri. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Rasa takut bercampur penasaran yang mengerikan menarikku mendekat ke meja kopi itu. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju tepi jurang. Suara air keran terdengar dari arah kamar mandi. Bu Sumi masih di sana. Waktuku tidak banyak. Aku berdiri tepat di depan meja. Tangan kananku terulur, gemetar hebat. Jari-jariku terasa kebas saat menyentuh permukaan layar yang dingin itu. Notifikasi itu masih di sana, mengejek akal sehatku. Foto profil pengirimnya kosong, hanya siluet abu-abu, standar WhatsApp. Siapa kamu? Batinku menjerit. Kenapa kamu menggunakan nama suamiku? Rasa takut bahwa ini adalah hantu atau pertanda buruk sempat membuatku ingin menarik tangan. Tapi, rasa ingin tahu itu jauh lebih kuat. Rasa ingin tahu seorang istri yang ditinggal mati mendadak, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Jika ini orang iseng, aku harus tahu. Jika ini kesalahan teknis, aku harus memastikannya. Aku menekan tombol samping untuk menyalakan layar sepenuhnya. Ponsel itu terkunci. Pola. Bu Sumi menggunakan kunci pola. Otakku bekerja cepat, memanggil ingatan visual. Aku pernah melihat Bu Sumi membuka ponselnya ratusan kali. Dia tidak pernah menyembunyikannya dariku sebelumnya. Pola huruf L dimulai dari titik kiri atas. Sederhana? Terlalu sederhana untuk menyembunyikan rahasia, bukan? Dengan napas memburu,
Aku menggoreskan pola itu di layar. Garis ke bawah, garis ke kanan, ponsel terbuka, aplikasi WhatsApp langsung terpampang di depan mata. Karena itu adalah aplikasi terakhir yang dibuka. Daftar obrolan muncul, dan di baris paling atas, dengan tanda bulatan hijau berisi angka 1, yang menandakan pesan belum dibaca, nama itu kembali menatapku. Aditya, bukan hanya nama. Kali ini aku melihat status online di bawah namanya. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Online. Kata itu menghantamku lebih keras daripada batu nisan. Orang mati tidak bisa. Online. Orang mati tidak mengirim pesan di sore hari yang hujan saat istrinya sedang melipat baju janda. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Suara pintu kamar mandi terdengar berderit di kejauhan. Bu Sumi akan segera keluar. Adrenalinku memuncak. Aku tidak punya waktu untuk berpikir jernih atau mempertimbangkan etika sopan santun. Ketakutan purba menguasai diriku, ketakutan bahwa segala sesuatu yang kuyakini selama 2 tahun ini mungkin adalah sebuah kebohongan. Dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali, ibu jariku menekan kolom obrolan atas nama Aditya itu. Layar berkedip sekali, lalu menampilkan ruang percakapan. Mataku melebar, menyerap apa yang ada di hadapanku. Bersiap untuk menghancurkan realitas yang selama ini kubangun di atas duka dan air mata. Ujung jemariku gemetar hebat, melayang hanya beberapa milimeter di atas layar ponsel yang menyala itu. Cahaya putih dari layar, smartphone, murahan milik ibu mertuaku seolah menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruang tamu yang temaram ini. Menyoroti satu nama yang seharusnya sudah terkubur di bawah nisan marmer 2 tahun lalu. Aditya, dunia di sekelilingku mendadak senyap. Suara detak jam dinding kuno yang biasanya terdengar menjengkelkan, tik-tok, tik-tok, kini lenyap, digantikan oleh deru darah yang memompa kencang di telingaku. Napasku tercekat di tenggorokan, terasa panas dan menyakitkan. Logika di kepalaku berteriak bahwa ini tidak mungkin. Mungkin ini nomor lama yang dipakai orang lain? Mungkin ini kerabat jauh yang namanya sama? Atau mungkin hantu? Tapi foto profil itu, meski kecil dan sedikit kabur di notifikasi, pop-up. Aku mengenali senyum itu. Senyum miring yang khas, yang dulu selalu menyambutku pulang kerja. Dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku menekan notifikasi tersebut. Kunci layar ponsel Bu Sumi, untungnya tidak menggunakan pola rumit. Hanya geseran sederhana, yang langsung membawaku masuk ke aplikasi WhatsApp. Jantungku serasa berhenti berdetak saat ruang obrolan itu terbuka sepenuhnya. Pesan terbaru itu terpampang jelas, tanpa basa-basi, tanpa nuansa mistis yang sempat kuharapkan. Bu, tolong transfer yang bulan ini secepatnya ya. Aku butuh banget buat bayar kontrakan. Ibu sehat kan? Jangan lupa, obatnya diminum. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, mengeja setiap hurufnya, seolah-olah itu adalah bahasa asing yang tak kupahami. Transfer, kontrakan, kata-kata itu terlalu duniawi, terlalu manusiawi untuk seseorang yang dikabarkan tewas mengenaskan dalam mobil yang terbakar di jurang. Mataku mulai terasa panas, bukan karena air mata kesedihan, melainkan sengatan kenyataan yang menolak untuk diterima oleh akal sehat. Jempolku, yang kini basah oleh keringat dingin, bergerak perlahan ke layar, menggulir riwayat percakapan ke atas. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh memastikan bahwa kegilaan ini nyata, dan di sanalah, di dalam guliran layar sentuh yang dingin itu, hidupku yang selama 2 tahun ini kupikir sedang dalam masa pemulihan, hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Ini bukan pesan satu arah. Ini adalah dialog, percakapan 2 arah yang aktif, rutin, dan Tuhan, ini menyakitkan sekali penuh kasih sayang. Sabar ya. Si Rina lagi sering mampir ke sini. Ibu jadi susah mau ke bank diam-diam. Tulis Bu Sumi 3 hari yang lalu. Jawaban dari kontak bernama Aditya itu muncul beberapa menit setelahnya. Hati-hati Bu, jangan sampai dia curiga. Kalau dia tahu aku masih hidup, rencana kita bisa berantakan. Aku belum siap ketemu dia. Apalagi dengan yuting-yuting yang masih numpuk itu, air mataku akhirnya jatuh, menetes tepat di atas layar, membiaskan cahaya di atas kata Rina. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada kiriku dan menarik paksa jantungku keluar. Aku ingat hari itu. 3 hari yang lalu aku datang membawakan martabak kesukaan ibu. Memijat kakinya yang bengkak sambil mendengarkan keluh kesahnya tentang kesepian, ditinggal anak semata wayang. Aku menangis bersamanya. Aku memeluknya erat. Mencoba menjadi menantu yang berbakti. Mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan Aditya. Ternyata, saat aku memeluknya,
Dia sedang menyembunyikan bangkai rahasia yang begitu busuk di saku dasternya. Aku menggulir lebih jauh ke atas, semakin jauh ke masa lalu. Tanggal demi tanggal berlalu di bawah ibu jariku. Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Ada foto yang dikirimkan Aditya. Foto dirinya sedang makan nasi goreng di sebuah warung tenda. Dia terlihat sedikit lebih gemuk. Rambutnya lebih pendek, tapi itu jelas dia. Suamiku, laki-laki yang kupikir telah membusuk di dalam tanah. Dia terlihat bahagia. Tidak ada gurat kesedihan di wajahnya. Tidak ada beban duka, seperti yang kupikul setiap pagi ketika bangun di sisi tempat tidur yang kosong. Di bawah foto itu, Bu Sumi membalas dengan voice note. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan ponsel ke telinga. Mengecilkan volume, agar suara dari kamar mandi tidak kalah oleh suara ini. Alhamdulillah kalau kamu sehat, Le. Ibu lega lihat kamu gemukan. Makan yang banyak. Jangan pikirin si Rina. Dia perempuan kuat, dia bisa cari duit sendiri. Yang penting kamu aman dulu. Jauh dari debt collector, suara serak Bu Sumi terdengar begitu lembut. Nada yang sama yang ia gunakan saat menghiburku di hari pemakaman. Bedanya, saat itu dia memintaku ikhlas melepaskan arwah Aditya. Sekarang, dia meminta putranya untuk tidak mempedulikanku. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutku. Asam lambung naik hingga ke pangkal lidah. Ruang tamu yang beraroma minyak telon dan debu tua ini mendadak terasa menyempit. Dinding-dindingnya seolah bergerak menghimpit. Jadi, selama ini, kematian itu palsu. Kecelakaan mobil yang hangus itu, peti mati yang tidak boleh dibuka dengan alasan kondisi jenazah yang rusak parah, semuanya rekayasa. Aku teringat bagaimana aku pingsan berkali-kali saat prosesi pemakaman. Aku teringat bagaimana aku menghabiskan tabungan terakhirku untuk menggelar tahlilan, mendoakan arwahnya agar tenang. Aku teringat bagaimana aku bekerja lembur, mengambil shift tambahan di pabrik garmen, pulang larut malam dengan badan remuk redam, hanya untuk melunasi cicilan panci, motor dan pinjaman bank yang ditinggalkan Aditya atas namaku. Aku membayarnya dengan keringat dan air mata, mengira itu adalah bentuk bakti terakhir istri kepada suami yang telah tiada. Ternyata, uang-uang yang kukumpulkan, sebagian besar kuberikan pada Bu Sumi setiap bulan, sebagai uang belanja, kemungkinan besar mengalir ke rekening Aditya. Suamiku tidak mati. Dia hanya lari. Dia lari dari tanggung jawab, lari dari utang, dan lari dariku. Dan ibunya wanita tua yang kuanggap pengganti ibuku sendiri, membukakan pintu pelarian itu lebar-lebar. Ya Allah, desisku lirih. Suaraku pecah. Mataku menangkap satu pesan lagi, tertanggal sekitar 6 bulan lalu. Ada sebuah foto wanita lain. Wanita itu muda, berambut panjang, tersenyum sambil memegang lengan Aditya. Keterangan di bawahnya membuat darahku mendidih. Mengubah kesedihan menjadi amarah yang menyala-nyala. Kenalin Bu, ini Santi. Dia yang bantu aku selama di sini. Dia baik. Nggak banyak nuntut kayak Rina. Napasku memburu. Nggak banyak nuntut. Aku tidak pernah menuntut kemewahan. Aku hanya menuntut kejujuran. Aku hanya menuntut dia untuk bekerja sama melunasi utang yang dia buat sendiri. Karena judi, online, fakta yang baru ku tahu setelah dia meninggal, ponsel di tanganku terasa panas. Seolah-olah benda itu sendiri beracun. Aku ingin membantingnya ke dinding. Aku ingin berteriak sekaris-karisnya hingga kaca jendela pecah. Aku ingin berlari ke kamar mandi, mendobrak pintu, dan meneriaki wanita tua di dalamnya. Namun, suara kucuran air keran dari arah kamar mandi tiba-tiba berhenti. Hening, kesunyian kembali menyelimuti ruang tamu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi kesunyian yang damai, melainkan kesunyian sebelum badai. Suara gayung yang beradu dengan ember terdengar. Tanda bahwa Bu Sumi sedang membilas diri atau mungkin mencuci tangan. Dia akan segera keluar. Aku punya waktu mungkin kurang dari 1 menit. Otakku berputar cepat di antara kepanikan dan kemarahan. Jika aku menaruh ponsel ini kembali, dan pura-pura tidak tahu, aku bisa pulang dan merencanakan sesuatu yang lebih matang. Aku bisa mengumpulkan bukti lebih banyak. Tapi mataku kembali menatap layar ponsel yang masih menyala. Membaca kalimat, nggak banyak nuntut kayak Rina. Sekali lagi, rasa sakit itu menghunjam terlalu dalam. Tidak. Aku tidak bisa berpura-pura. Aku tidak punya tenaga untuk memasang topeng menantu yang baik lagi. Topeng itu sudah hancur lebur bersama kepercayaan yang kurawat selama 2 tahun ini. 2 tahun aku hidup dalam duka palsu. 2 tahun aku menjadi janda bodoh yang membiayai pelarian suaminya sendiri. Suara slot pintu kamar mandi terdengar digeser. Klek! Jantungku berpacu gila-gilaan. Rasanya sakit menghantam rusuk. Aku tidak meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Sebaliknya, aku menggenggamnya erat-erat.
begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku duduk tegak di sofa usang yang pegasnya sudah mati itu, membiarkan layar ponsel tetap menyala, menampilkan bukti pengkhianatan paling keji yang pernah kualami. Aku menatap lorong gelap yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur dan kamar mandi. Menunggu sosok wanita tua berwajah polos itu muncul, aku tidak akan lari. Kali ini, aku tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Aditya boleh saja lari dari kematian dan utangnya, tapi dia tidak bisa lari dari kebenaran yang kini ku genggam di tanganku, dan Bu Sumi. Dia harus melihat sendiri bahwa bangkai yang dia simpan rapat-rapat. Hari ini baunya telah tercium busuk tepat di depan hidungnya. Suara gemericik air dari dalam kamar mandi mendadak berhenti. Bunyi itu, yang tadinya menjadi latar belakang membosankan di rumah tua ini, kini terasa seperti lonceng peringatan yang menghantam gendang telingaku. Ponsel di tanganku terasa panas, atau mungkin telapak tanganku yang kini sedingin es. Layar itu masih menyala, menampilkan deretan kalimat yang seharusnya tidak pernah ada kalimat dari orang mati. Aku berdiri mematung di ruang tengah yang remang-remang, dikelilingi perabot kayu jati tua, yang menjadi saksi bisu kesetiaanku selama 2 tahun terakhir. 2 tahun aku merawat wanita ini. 2 tahun aku bekerja siang malam untuk melunasi hutang suamiku. Dan selama itu pula, mereka menertawakan kebodohanku lewat pesen-pesen singkat ini. Gagang pintu kamar mandi berputar. Bunyi engsel yang berkarat memecah keheningan, diikuti langkah kaki Bu Sumi yang menyeret sandal jepitnya di lantai ubin yang dingin. Ia keluar sambil mengeringkan tangan dengan ujung daster batiknya yang sudah pudar, wajahnya tampak tenang, tanpa dosa. "Siapa yang telepon, Rin? Kok kamu bengong begitu?" tanyanya santai. Bahkan seulas senyum tipis menghiasi bibirnya yang keriput. Senyum yang dulu kuanggap sebagai tanda kasih sayang ibu mertua, kini terlihat seperti seringai topeng yang mengerikan. Lidahku keluh. Tenggorokanku rasanya tercekik oleh gumpalan emosi yang terlalu besar untuk dimuntahkan sekaligus. Aku tidak menjawab pertanyaannya dengan kata-kata. Perlahan, dengan tangan yang gemetar hebat, hingga membuat cahaya layar ponsel bergoyang-goyang di dinding. Aku memutar tubuh dan mengacungkan benda pipih itu tepat ke depan wajahnya. Bu Sumi menyipitkan mata. Butuh beberapa detik baginya untuk memfokuskan pandangan karena faktor usia. Namun, saat kesadaran itu datang, aku melihat perubahan drastis yang terjadi dalam hitungan detik. Senyumnya lenyap. Warna darah seolah tersedot habis dari wajahnya, menyisakan pucat pasi yang kontras dengan keremangan ruangan. Matanya membelalak, bukan karena terkejut bahagia, melainkan teror murni. Itu. Suaranya tercekat. Ia mundur selangkah, tangannya yang masih basah terangkat, seolah ingin merebut ponsel itu, tapi ia batalkan di tengah jalan. "Itu bukan apa-apa, Rin. Sini, kembalikan ponsel ibu." "Bukan apa-apa," bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Serak, rendah, dan penuh getaran kemarahan yang tertahan. Kontak bernama Aditya. Foto profil terbaru, dan pesan yang menanyakan kabar ibu, serta meminta transferan uang. Ibu bilang, ini bukan apa-apa. Bu Sumi mencoba tertawa. Sebuah tawa sumbang yang terdengar menyedihkan. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapan mataku yang mungkin kini terlihat seperti nyalang. "Ah, kamu salah lihat. Itu cuma kerabat jauh yang namanya sama. Kebetulan saja, kamu jangan berprasangka buruk dulu sama orang tua." "Jangan bohong, Bu," bentakku. Suaraku menggema di ruang tamu yang sempit itu, memantul di dinding-dinding yang selama ini mengurungku dalam kesedihan palsu. Saya hafal gaya bahasa Mas Adit. Saya hafal cara dia mengetik, dan di sini, aku menekan layar dengan jempolku yang gemetar. Membuka salah satu foto yang dikirimkan beberapa bulan lalu, foto seorang pria yang sedikit lebih gemuk, tersenyum lebar di samping sebuah mobil baru. "Ini suami saya, Bu. Suami saya yang ibu bilang mati gosong dalam kecelakaan mobil di jurang 2 tahun lalu. Mayat siapa yang kita kubur waktu itu, Bu?" jawab saya. Bu Sumi terpojok ke dinding di dekat lemari pajangan. Nafasnya memburu. Sandiwara wanita tua yang rapuh itu mulai runtuh. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan pikun atau salah sambung. Bukti di tanganku terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Hening menyelimuti kami selama beberapa saat. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno yang berbunyi. Tik-tok, tik-tok, seolah menghitung mundur sisa-sisa kesabaranku. Perlahan, postur tubuh Bu Sumi berubah. Bahunya yang tadi membungkuk ketakutan, kini tegak. Wajah paniknya memudar, digantikan oleh ekspresi keras dan dingin yang belum pernah ia tunjukkan padaku sebelumnya. Ia menatapku, kali ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kalau kamu sudah tahu, terus kenapa?" ucapnya datar. Nada suaranya begitu tajam, hingga rasanya mengiris kulitku. "Ya, itu Aditya. Anakku masih hidup.
Puas kamu? Duniaku rasanya berputar. Mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya, jauh lebih menyakitkan daripada membacanya di layar ponsel. Kakiku lemas. Memaksaku berpegangan pada sandaran kursi agar tidak ambruk ke lantai. Kenapa? Hanya satu kata itu yang sanggup keluar dari mulutku. Diiringi air mata yang mulai jatuh, tanpa bisa kubendung. Kenapa ibu tega? Kenapa Mas Adit tega? 2 tahun saya hidup seperti orang gila, Bu. Saya menangis tiap malam memeluk bantal bekas dia tidur. Saya kerja 3 pekerjaan untuk bayar hutang rentenir yang datang meneror rumah ini. Dan ternyata dia hidup enak di luar sana? Bu Sumi mendengus kasar. Ia berjalan melewati aku, duduk di kursi rotan favoritnya dengan sikap angkuh. Seolah akulah yang bersalah di sini. Kamu pikir Aditya bahagia menikah sama kamu, Rina? Kamu pikir dia betah? Kata-katanya menampar logikaku. Apa maksud ibu? Aditya itu tertekan hidup sama kamu, seru Bu Sumi. Matanya berkilat membela putranya. Kamu terlalu menuntut, terlalu kaku. Anakku merasa tercekik di rumah ini. Dia punya banyak hutang itu karena dia stres. Dia butuh pelarian. Dia tidak berani menceraikan kamu karena dia tahu kamu akan ribut soal harta Gonojini yang tidak seberapa itu. Dan dia malu sama tetangga. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Aku yang menuntut. Aku yang selama ini menambal setiap lubang keuangan rumah tangga kami. Bahkan sebelum dia meninggal. Jadi, kematian itu, ideku, potong Bu Sumi cepat. Ia mengatakannya dengan bangga. Seolah itu adalah strategi jenius. Waktu kecelakaan mobil sewaan itu terjadi, korbannya adalah penumpangnya, orang asing yang tidak dikenal. Wajahnya rusak parah. Itu kesempatan emas, Rina. Kesempatan buat Aditya untuk mulai dari nol. Bebas dari hutang, bebas dari kamu. Dan ibu membiarkan saya mengubur orang asing. Membiarkan saya mendoakan orang lain. Napasku cesak. Rasa mual yang hebat menjalar dari perutku. Kekejaman macam apa yang bisa membuat seorang ibu dan anak bersekongkol, memalsukan kematian, hanya untuk lari dari tanggung jawab? Seorang ibu akan melakukan apa saja supaya anaknya bahagia, Rina. Kamu belum punya anak, kamu tidak akan mengerti, ucap Bu Sumi dengan nada merendahkan yang menyakitkan. Di sana, Aditya sudah punya kehidupan baru. Dia menikah lagi dengan wanita yang lebih mengerti dia, wanita yang lembut, yang tidak banyak protes. Mereka bahagia. Foto mobil itu hasil kerja kerasnya di sana. Dia akhirnya sukses setelah lepas dari pembawa sial seperti kamu. Pembawa sial. Kata itu berdengung di kepalaku. Dan uang yang dia kirim? Tanyaku getir. Itu uang suap supaya ibu tutup mulut? Itu uang bakti anak pada ibunya? Bentak Bu Sumi, tersinggung. Aditya anak yang baik. Dia tidak pernah lupa sama ibunya. Dia rutin kirim uang. Makanya aku tidak pernah kekurangan. Meskipun kamu cuma kasih uang belanja pas-pasan. Aku menatap wanita tua di depanku ini dengan pandangan nanar. Sosok yang selama ini kuhormati, yang kubuatkan teh hangat setiap pagi, yang kupijat kakinya saat rematiknya kambuh, ternyata adalah monster. Dia melihatku bekerja banting tulang membayar hutang judi, dan gaya hidup anaknya yang katanya sudah mati. Sementara dia menerima uang dari anaknya yang hidup nyaman dengan wanita lain. Ibu tahu saya hampir jual ginjal, waktu penagih hutang datang bawa parang tahun lalu. Tanyaku lirih. Ingatan tentang ketakutan itu kembali menyergap. Ibu ada di kamar, pura-pura sakit. Sementara saya memahan-mohan di depan pintu, supaya mereka tidak mengangkut barang-barang. Ibu tahu itu, dan ibu diam saja. Padahal Aditya punya uang. Bu Sumi membuang muka. Sedikit rasa tidak nyaman terlihat di wajahnya. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Itu urusan kamu sebagai istri. Hutang itu atas nama Aditya saat masih jadi suamimu, jadi wajar kamu yang tanggung. Anggap saja itu bekal terakhir kamu buat dia. Bekal terakhir. Aku tertawa. Tawa yang terdengar hampa dan penuh luka. Suami saya masih hidup, Bu. Dia bukan almarhum. Bagi kamu, dia sudah mati. Kata Bu Sumi dingin. Menatapku tajam. Jangan coba-coba. Cari dia. Jangan coba-coba hancurkan kebahagiaan dia yang sekarang. Kalau kamu berani mekamukam, kamu tidak akan dapat apa-apa selain rasa malu. Siapa yang akan percaya sama janda miskin yang berhalusinasi suaminya masih hidup? Ancaman itu menggantung di udara. Aroma minyak urut yang biasa dipakai Bu Sumi kini terasa memuakan. Bercampur dengan bau apek dinding lembab. Aku menatap ponsel di tanganku, lalu beralih menatap wajah keriput yang penuh tipu daya itu. Tidak ada setitik pun penyesalan di sana. Hanya ada insting primitif untuk melindungi kebohongan yang sudah mereka bangun dengan rapi. Rasa sakit di dadaku perlahan bermetamorfosis. Rasa hancur itu memadat.
mengeras, menjadi sesuatu yang lain. Kebenaran ini memang pahit, sepahit empedu. Tapi setidaknya ini adalah kebenaran. Kabut yang selama 2 tahun menutupi mataku, kini sirna. Aku tidak lagi melihat ibu mertua yang perlu dikasihani. Aku melihat seorang komplotan kriminal. Aku tidak lagi merindukan suami yang sempurna. Aku melihat seorang pengecut yang lari dari masalahnya. Terima kasih, Bu. Ucapku akhirnya. Suaraku tidak lagi bergetar. Dingin, menandingi dinginnya malam di luar sana. Bu Sumi mengerutkan kening. Bingung dengan reaksiku. Terima kasih apa? Terima kasih sudah jujur. Walaupun terpaksa, kataku sambil meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja dengan hati-hati. Seolah benda itu adalah bom yang sudah dijinakkan. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Selama 2 tahun ini, saya menyalahkan diri saya sendiri atas kecelakaan itu. Saya merasa kurang melayani Mas Adit. Saya merasa gagal jadi istri. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa sedikit lebih ringan, meski dada ini masih nyeri. Tapi malam ini saya sadar, bukan saya yang gagal, bukan saya yang kurang. Kalianlah yang tidak punya hati. Bu Sumi hendak membuka mulut untuk membalas, tapi tatapanku menghentikannya. Untuk pertama kalinya selama aku tinggal di rumah ini, aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak, menatap matanya dalam-dalam, hingga ia yang pertama kali memalingkan wajah. Keheningan kembali meraja. Namun kali ini, akulah yang memegang kendali atas kesunyian itu. Tidak bahagia? Tidak bahagia, ulangku dengan suara serak. Nyaris tak terdengar. Kata-kata itu terasa asing di lidahku. Pahit seperti empedu yang pecah. Ibu bilang, Mas Aditya tidak bahagia dengan saya, jadi itu alasannya dia memalsukan kematiannya, karena dia tidak bahagia dan punya hutang? Aku menatap Bu Sumi lekat-lekat. Wanita tua yang selama 2 tahun ini, kuanggap sebagai pengganti ibu kandungku, tempatku mencurahkan air mata rindu akan sosok Aditya, kini tampak begitu kerdil di mataku. Dia masih duduk di tepi sofa, meremas-remas ujung kebayanya yang lusuh, tidak berani menatap mataku secara langsung. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat dengan aroma teh melati, kini terasa mencekik. Udaranya berat dan menyesakkan dada. Kamu harus mengerti, Rina. Suara Bu Sumi bergetar, mencoba mencari pembelaan diri di tengah puing-puing kehancuranku. Aditya. Dia tertekan. Hutang judinya menumpuk di mana-mana. Penagih hutang mengancam akan membunuhnya. Dia panik saat dia bertemu wanita itu. Wanita yang bisa membantunya melunasi semuanya dan membawanya pergi jauh. Dia melihat jalan keluar. Jalan keluar? Tanyaku. Nada suaraku mulai meninggi. Getaran di tubuhku bukan lagi karena ketakutan, melainkan amarah yang mulai mendidih. Jalan keluar dengan cara membunuh Aditya yang saya kenal, membiarkan saya mengubur peti mati kosong, membiarkan saya menjadi janda di usia muda, bekerja banting tulang siang malam untuk membiayai hidup ibu, karena saya pikir ibu sebatang kara ditinggal anak tunggal. Tawa getir meluncur dari bibirku, kering dan menyakitkan. Air mata masih mengalir, tapi panasnya berbeda. Ini bukan air mata duka. Ini air mata kemarahan dari seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Ibu tahu betapa hancurnya saya 2 tahun lalu. Saya hampir gila, Bu. Saya tidur memeluk baju bekas pakainya setiap malam, hanya untuk mencium baunya. Dan selama itu, selama saya meratap seperti orang bodoh, ibu tahu dia masih hidup. Ibu bertukar pesan dengannya? Ibu menerima uang darinya? Bu Sumi akhirnya mengangkat wajahnya. Ada kilatan defensif di matanya yang keruh. Saya ibunya, Rina. Apa yang bisa saya lakukan? Melaporkan anak saya sendiri ke polisi? Membiarkan dia mati dibunuh preman? Saya tidak punya pilihan. Ibu punya pilihan. Teriakku, suaraku memantul di dinding-dinding rumah, yang kini terasa seperti penjara kebohongan. Ibu bisa memilih untuk jujur pada saya. Kita bisa hadapi hutang itu bersama, tapi tidak. Kalian memilih jalan pengecut. Kalian bersekongkol menipu saya. Keheningan menyergap setelah teriakanku. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar, seolah menghitung mundur sisa waktuku di neraka ini. Aku mundur selangkah, menatap Bu Sumi dengan tatapan asing. Rasa jijik mulai merambat naik ke kerongkonganku. Rumah ini, sofa ini, bahkan udara yang kuhirup di sini, semuanya terasa terkontaminasi oleh racun sandiwara mereka. Aku tidak bisa berada di sini 1 detik pun lebih lama, tanpa menunggu jawaban atau penyangkalan lebih lanjut dari mertuaku. Ralat, mantan mertuaku. Aku berbalik badan. Langkahku gontai namun pasti menuju kamar tidur utama. Kamar yang selama ini kusebut sebagai tempat istirahat, namun ternyata hanyalah sebuah museum kepalsuan. Saat aku membuka pintu kamar,
Aroma kamper dan apek menyambutku. Aku menyalakan lampu, dan cahaya neon yang menyilaukan menyinari setiap sudut ruangan. Di atas nokas, masih berdiri bingkai foto pernikahanku dengan Aditya. Di sana, dia tersenyum lebar, merangkul bahuku dengan protektif. Dulu, foto itu adalah sumber kekuatanku. Sekarang, melihat senyum itu membuat perutku mual. Senyum itu bukan senyum cinta. Itu senyum seorang penipu ulung yang sedang merancang babak pertama dari drama liciknya. Dengan tangan gemetar, aku meraih bingkai foto itu. Kaca dinginnya menyentuh telapak tanganku. Ingin rasanya aku membantingnya ke lantai, membiarkan pecahannya berserakan seperti hatiku saat ini. Namun, aku menahannya. Aku meletakkannya dengan posisi telungkup di atas meja. Dia tidak layak mendapatkan emosiku lagi. Dia tidak layak melihatku hancur. Aku menarik koper besar berwarna hitam dari atas lemari. Debu halus beterbangan, membuat hidungku gatal. Suara resleting koper yang dibuka terdengar kasar di telinga, merobek kesunyian kamar. Ziip, bunyi itu terdengar final. Aku mulai membuka lemari pakaian. Biasanya, aku akan memilih baju dengan hati-hati, tapi malam ini, aku menyambar apa saja yang menjadi milikku. Kemeja kerja, celana jeans, pakaian dalam kumasukkan semuanya, dengan gerakan cepat dan kasar ke dalam koper. Tiba-tiba, tanganku terhenti saat menyentuh sebuah kemeja flanel biru. Itu kemeja kesukaan Aditya. Kemeja yang sering kupakai saat aku merasa rindu padanya. Tekstur kainnya yang lembut dulu memberiku kenyamanan. Sekarang, kain itu terasa seperti kulit ular. Dengan napas tertahan, aku melempar kemeja itu ke lantai. Bukan ke dalam koper, tapi ke lantai kotor. Biar saja, itu bukan milikku. Itu milik hantu yang tidak pernah ada. Aku bergerak seperti robot. Fokusku hanya satu, keluar dari sini. Pikiranku berkecamuk, memutar ulang setiap memori selama 2 tahun terakhir. Setiap kali Bu Sumi mengeluh sakit dan aku merawatnya dengan telaten, apakah dia tertawa dalam hati? Setiap kali aku menyisihkan gaji bulananku untuk tabungan masa tua Bu Sumi, apakah uang itu dikirimkan ke Aditya untuk hidup bermewah-mewah dengan istri barunya? Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya Rina yang dulu. Rina, suara Bu Sumi terdengar dari ambang pintu. Aku tidak menoleh. Aku sibuk melipat beberapa dokumen penting ijazah, akta kelahiran, buku tabungan dan memasukkannya ke dalam tas jinjing. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanyanya. Suaranya terdengar panik. Mungkin dia baru menyadari konsekuensi dari pengakuannya. Tanpa aku, siapa yang akan membayar listrik rumah ini? Siapa yang akan membelikan obat darah tingginya? Siapa yang akan menjadi sapi perah bagi keluarga penipu ini? Pergi. Jawabku singkat, tanpa menghentikan gerakanku. Tapi ini rumahmu juga, Rin. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Adit, dia mungkin salah, tapi dia tetap suamimu. Aku menghentikan gerakanku dan berbalik perlahan. Aku menatapnya tajam, menyalurkan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Suami? Tanyaku dengan nada dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Aku mengangkat tangan kiriku, menatap cincin emas putih yang melingkar di jari manisku. Cincin yang tidak pernah kulepas sedetik pun sejak hari pernikahan kami. Suami saya sudah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di tol Cipularang. Itu yang ibu katakan kan? Pria yang hidup dengan wanita lain di luar sana itu bukan suami saya. Dia orang asing. Dengan gerakan perlahan namun tegas, aku menarik cincin itu dari jariku. Rasanya sedikit seret, seolah cincin itu enggan meninggalkan kulitku, meninggalkan bekas putih pucat di sana. Tanda bahwa ia sudah terlalu lama membelengguku. Aku meletakkan cincin itu di atas nakas, tepat di samping foto yang tertelungkup. Amble, ini, jual saja untuk bayar hutang anak ibu. Saya tidak butuh. Bu Sumi ternganga. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka, aku akan senekat ini. Dia pikir aku akan menangis, memohon penjelasan, dan akhirnya memaafkan seperti Rina yang penurut dulu. Tapi Rina yang itu sudah mati malam ini. Bersamaan dengan terungkapnya kebenaran tentang Aditya, aku kembali menutup koperku, menekannya agar bisa tertutup rapat, lalu menarik resletingnya dengan kuat. Klik, terkunci, rasanya aneh. Di tengah kehancuran hati yang luar biasa, ada secercah perasaan lega yang menyelinap masuk. Rasa lega yang menyakitkan, seperti mencabut duri yang sudah menancap terlalu dalam hingga menjadi daging. Sakit, berdarah, tapi akhirnya bebas. Aku tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang duka. Aku tidak perlu lagi bertanya Tania, kenapa nasib begitu kejam padaku? Karena ternyata ini bukan nasib, ini adalah kejahatan manusia. Dan aku menolak menjadi korban lebih lama lagi. Aku menegakkan koper, rodanya beradu dengan lantai keramik. Aku menyapukan pandangan ke sekeliling kamar
untuk terakhir kalinya. Dinding cat krem yang mulai mengelupas, gorden motif bunga yang kupilih sendiri, kasur yang menjadi saksi bisu kesepianku. Tidak ada yang akan kurindukan dari tempat ini. Rumah ini bukan rumahku. Ini adalah panggung sandiwara. Dan pertunjukannya sudah berakhir. Aku mengambil tas tanganku, menyampirkannya di bahu, dan memegang gagang koper dengan erat. Telapak tanganku berkeringat, tapi cengkeramanku kuat. Aku siap. Minggir, Bu. Kataku datar saat berjalan menuju pintu, di mana Bu Sumi masih berdiri menghalangi jalan, tubuh rentanya gemetar. Rina, tolong, Ibu minta maaf. Jangan pergi, Ibu sendirian. Rengeknya, air mata buaya mulai menetes lagi. Kali ini aku bisa melihat kepalsuannya dengan sangat jelas. Itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata ketakutan akan kehilangan kenyamanan. Ibu tidak sendirian, balasku sambil menatap matanya dalam-dalam, memastikan dia mendengar setiap kata yang kuucapkan. Ibu masih punya Aditya. Mintalah dia pulang dan merawat ibunya. Saya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku melangkah maju, memaksa Bu Sumi untuk menyingkir dari ambang pintu. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Langkahku terasa berat, seolah ada beban bertenton yang menekan pundakku. Tapi di saat yang sama, kakiku terus bergerak maju, menuju pintu depan, menuju kegelapan malam yang menjanjikan ketidakpastian, namun jauh lebih jujur daripada cahaya lampu di dalam rumah ini. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma debu, dan kebohongan untuk terakhir kalinya sebelum membuangnya kasar. Aku sudah berkemas, fisikku lelah, batinku remuk redam, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menoleh ke belakang. Bunyi roda koper yang beradu dengan sambungan lantai keramik memecah keheningan pagi di rumah besar itu. Suaranya terdengar kasar, menggema di lorong yang selama 2 tahun terakhir ini menjadi penjara bagiku. Setiap langkah yang kuambil menuruni tangga terasa berat, bukan karena beban fisik barang bawaanku, melainkan karena beban kenangan yang harus kutinggalkan. Dinding-dinding ini pernah menjadi saksi bisu tangisanku saat aku mengira aku telah kehilangan separuh jiwaku. Kini, dinding yang sama menatapku dingin, seolah mengejek kebodohanku yang telah menangisi seorang pengkhianat. Aku sampai di ruang tengah. Aroma melati tua dan obat gosok yang khas dari ibu mertua tidak. Bu Sumi masih menguar di udara. Aroma yang dulu kuanggap menenangkan, kini membuat perutku mual. Bu Sumi duduk di kursi rotan kesayangannya. Cangkir teh porselen di tangannya terhenti di udara saat melihatku menyeret koper besar berwarna merah marun itu. Matanya yang biasanya tajam kini membelalak, menyiratkan kebingungan yang bercampur dengan kepanikan yang coba disembunyikan. Rina, panggilnya. Suaranya serak, getaran halus terdengar di ujung nadanya. Pagi-pagi begini, kamu mau kemana dengan koper itu? Aku berhenti tepat di hadapannya. Jarak kami hanya 2 meter. Namun rasanya ada jurang menganga yang memisahkan kami. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku yang terasa sesak sejak semalam. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa kasih sayang yang dulu selalu ia pamerkan. Namun yang kutemukan hanyalah topeng tebal kemunafikan. Aku pergi, Bu? Jawabku datar. Tidak ada nada tinggi, tidak ada isak tangis, hanya kekosongan yang dingin. Bu Sumi meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang cukup keras di atas meja kaca. Ia berdiri perlahan, merapikan kebayanya dengan gestur gugup. Pergi, apa maksudmu? Ini rumahmu, Nak? Kamu mau liburan? Kenapa tidak bilang ibu dulu? Jangan panggil aku Nak, potongku tajam. Tanganku mencengkeram gagang koper semakin erat, hingga buku-buku jariku memutih. Dan ini bukan rumahku. Ini panggung sandiwara, dan aku sudah selesai menjadi aktris bodoh dalam naskah yang ibu tulis bersama Aditya. Wajah Bu Sumi memucat seketika, darah seolah surut dari wajah tuanya, meninggalkan ekspresi kaget yang tak bisa lagi ia tutupi. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi, mencoba merangkai kata penyangkalan yang sudah terlambat. Apa yang kamu bicarakan, Aditya? Suamimu sudah tenang di sana, Rina. Kenapa kamu membawa-bawa nama orang mati? Bu Sumi mencoba mendekat. Tangannya terulur, seolah ingin menyentuh bahuku. Aku mundur selangkah, menepis udara di depanku, seolah sentuhannya adalah racun. Orang mati tidak mengirim pesan WhatsApp, Bu. Orang mati tidak mentransfer uang bulanan ke rekening ibunya dengan nama samaran. Orang mati tidak hidup bahagia di kota lain bersama wanita baru, sambil membiarkan istrinya menangis darah selama 2 tahun. Hening, keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruang tamu itu. Hanya detak jam dinding kuno yang terdengar. Tik-tok, tik-tok, menghitung detik-detik kehancuran sandiwara mereka. Bu Sumi tidak lagi menyangkal. Bahunya merosot. Topeng ibu yang penyayang itu runtuh.
digantikan oleh wajah wanita tua yang licik dan tertangkap basah. Kamu lancang sekali membuka ponsel ibu, desisnya. Nadanya berubah drastis, dari lembut menjadi penuh bisa. Aku melakukan itu demi kebaikan semua orang. Aditya tidak bahagia bersamamu. Dia tertekan, dia butuh jalan keluar. Aku tertawa, tawa yang kering dan hampa. Jalan keluar, dengan memalsukan kematian? Dengan membuatku mengurus makam kosong? Itu bukan jalan keluar, Bu. Itu kejahatan. Itu pengecut. Dia anakku, bentak Bu Sumi. Matanya kini berkilat marah. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi kebahagiaan anakku. Kamu hanyalah orang asing yang kebetulan menikah dengannya. Kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan dapat sepeser pun dari harta keluarga ini. Ingat itu, Rina. Kata-kata itu seharusnya menyakitkan. Tapi anehnya, justru terasa membebaskan. Ancaman itu mengonfirmasi bahwa aku tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Aku hanyalah properti yang bisa dibuang ketika tidak lagi diinginkan. Simpan hartamu, Bu. Makan uang asuransi haram itu sampai kalian kenyang. Ucapku. Suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meluap. Aku tidak butuh uang kalian. Yang kubutuhkan adalah harga diriku kembali. Sampaikan pada Aditya, selamat atas hidup keduanya. Semoga dia tenang tidur di malam hari. Mengetahui dia telah membunuh batin istrinya sendiri, tanpa menunggu balasan. Aku memutar tubuh, dan menyeret koperku menuju pintu utama. Pintu kayu jati yang berat itu kubuka lebar-lebar. Cahaya matahari pagi menyerbu masuk. Menyilaukan namun hangat. Angin berembus menerpa wajahku. Membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menghapus bau apek rumah itu dari indera penciumanku. Rina, kamu akan menyesal, teriak Bu Sumi dari dalam. Suaranya terdengar jauh, seperti gema dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku tidak menoleh. Aku melangkah keluar, menuruni undakan teras, dan berjalan menuju gerbang. Setiap langkah menjauh dari rumah itu membuat dadaku terasa semakin ringan. Air mata akhirnya menetes di pipiku, hangat dan basah. Tapi aku membiarkannya. Aku menangis bukan karena kehilangan mereka. Aku menangis untuk Rina yang lama. Rina yang bodoh dan penurut. Yang hari ini resmi kutinggalkan di rumah itu. Taksi yang kupesan sudah menunggu di depan pagar. Sopirnya, seorang bapak tua dengan senyum ramah, segera turun membantu mengangkat koperku ke bagasi. Mau ke stasiun, Mbak? Tanyanya riang. Kontras dengan badai yang baru saja terjadi di dalam diriku. Iya Pak, ke stasiun, jawabku sambil menyeka sisa air mata. Kemana saja yang jauh dari sini? Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung dan pohon-pohon berlalu cepat. Rasanya surrealis. Kemarin aku masih seorang janda yang berduka, terikat pada memori suami yang kucintai. Hari ini, aku adalah wanita bebas, yang melarikan diri dari hantu yang ternyata masih hidup. Dunia di luar sana begitu luas. Selama 2 tahun aku mengurung diri, merasa tak pantas bahagia, karena suamiku telah tiada. Betapa bodohnya aku menyia-nyiakan waktu berhargaku untuk meratapi pria yang sedang bersenang-senang di pelukan wanita lain. Kemarahan itu ada, membakar di ulu hati, tapi aku mengubahnya menjadi bahan bakar. Kereta membawaku ke kota di seberang provinsi. Kota yang asing, di mana tidak ada satu orang pun yang mengenalku sebagai janda malang. Minggu-minggu pertama adalah yang terberat. Aku menyewa sebuah kamar kos sederhana di lantai 2 sebuah bangunan tua. Cat dindingnya berwarna krem yang mulai mengelupas, dan jendelanya menghadap ke jalanan yang bising. Jauh berbeda dari kenyamanan rumah mertuaku. Tapi di sini, udaranya terasa bersih dari kebohongan. Setiap malam, aku duduk di kasur busa tipis itu, membuka laptop, dan mulai menyebar lamaran pekerjaan. Aku kembali menggunakan ijazah sarjanaku, yang dulu diminta Aditya untuk disimpan di lemari, karena dia ingin aku menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Sekarang aku sadar, itu pun hanyalah cara dia mengontrolku, memotong sayapku agar aku bergantung sepenuhnya padanya. Tidak lagi, bisikku pada pantulan diriku di cermin kamar mandi yang buram. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri, Rina. Tuhan sepertinya mendengar doa orang yang teraniaya. Sebulan kemudian, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik yang cukup besar. Gajinya tidak fantastis, tapi cukup untuk membayar sewa kos, cukup untuk makan. Dan yang terpenting, itu adalah uangku sendiri. Uang yang halal, uang yang bersih. Pagi itu, di hari pertamaku bekerja, aku berdiri di depan cermin. Aku mengenakan kemeja putih dan rok kerja yang baru kubeli.
Wajah di cermin itu terlihat berbeda. Lingkaran hitam di bawah mataku mulai memudar. Tatapan mataku yang dulu sayu dan penuh kesedihan, kini mulai menampakkan kilatan ketegasan. Aku mengeluarkan ponselku. Ada satu hal terakhir yang harus kulakukan sebelum benar-benar melangkah maju. Aku membuka galeri foto. Di sana, masih tersimpan ribuan foto kenangan. Foto pernikahanku dengan Aditya, foto kami berlibur, foto dia tersenyum-senyum yang kini ku tahu palsu. Jariku melayang di atas tombol hapus. Ada rasa nyeri yang menyengat. Sisa-sisa cinta yang belum sepenuhnya mati. Bagaimanapun, dia pernah menjadi duniaku. Tapi aku tidak bisa membawa sampah ini ke masa depanku. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan hapus semua. Asterisk, are you sure you want to delete 1245 photos? Ya, ucap kelantang di kamar yang sunyi itu. Layar berkedip, dan folder itu kosong. Kemudian, aku mencabut kartu SIM dari ponselku. Kartu yang menyimpan nomor-nomor masa laluku, termasuk nomor Busumi yang mungkin masih akan mencoba meneror atau memanipulasiku. Aku mematahkan kartu kecil itu menjadi dua bagian. Bunyi, krek, kecil yang terdengar begitu merdu, lalu melemparnya ke tempat sampah. Aku mengambil tas kerjaku, membuka pintu kamar kos, dan melangkah keluar. Cahaya matahari pagi di kota baru ini terasa berbeda. Lebih cerah, lebih menjanjikan. Suara klakson kendaraan, teriakan pedagang nasi uduk, dan deru kehidupan kota menyambutku. Aku bukan lagi Rina si janda yang tertipu. Aku bukan lagi menantu yang bisa diinjak-injak. Aku berjalan menuju halte bus dengan dagu terangkat. Langkahku mantap, seirama dengan detak jantungku yang kini berbisik tentang harapan. Luka ini mungkin akan membekas selamanya, menjadi parut yang mengingatkanku untuk tidak lagi buta karena cinta. Tapi parut itu juga menjadi tanda bahwa aku pernah terluka, bertahan, dan kini sembuh. Babak lama yang penuh air mata dan tipu daya telah kututup rapat-rapat. Hari ini, di bawah langit biru yang membentang luas tanpa batas, aku menulis halaman pertama dari babak baruku. Sebuah kisah tentang Rina yang bangkit, Rina yang mandiri, dan Rina yang akhirnya menemukan kebebasannya sendiri. Selamat pagi, dunia, sapaku lirih, tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Bus kota datang. Pintunya terbuka lebar, seolah menawarkan petualangan baru. Tanpa menoleh ke belakang, aku naik. Hidupku baru saja dimulai.